Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen Dr. Abdul Basit Junaidi MAG selaku dosen pengampu pengantar studi Islam, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tasya Fadila G. Ananda dengan NIM 0502032163, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. Saya di sini akan menjelaskan tentang 4 poin. Yang pertama adalah sejarah Islam modern, kedua masa Utsmaniyah, ketiga masa Mesir, keempat Saudi Arabia. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam modern. Sejarah Islam modern merupakan sejarah peradaban Islam pada dasarnya dibagi menjadi 3 periode, yakni periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode modern pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam di mana umat Islam mulai sadar bahwa di barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Kebangkitan umat Islam di periode modern dibagi menjadi 2 periode, yakni kebangkitan awal pada tahun 1800 Masehi sampai 1967 Masehi dan kebangkitan kedua pada tahun 1967 Masehi sampai sekarang. Pada periode kebangkitan awal muncul kesadaran pentingnya pembaruan dalam Islam baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Sementara periode kebangkitan kedua karena adanya kekalahan Arab oleh Israel pada tahun 1967 Masehi sehingga menimbulkan adanya perkembangan pemikiran fisiologis dan metodologis dalam rangka pembaruan Islam di era kontemporer, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern memasuki dunia Islam terutama pada awal abad ke-19. Hal ini yang menjadi dasar permulaan periode modern. Adanya kontak dengan dunia barat selanjutnya membawa ide-ide baru ke dalam dunia Islam seperti rasionalisme, nasionalisme, demokrasi, dan lain sebagainya. Hal ini menimbulkan persoalan-persoalan baru dan para pemimpin-pemimpin Islam pun mulai memikirkan cara mengatasi persoalan-persoalan yang baru muncul itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi Islam modern dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah benturan antara Islam dan kekuatan Eropa telah menyadarkan umat Islam bahwa mereka memang jauh tertinggal dari Eropa. Turki Utsmani adalah yang pertama merasakan itu sehingga memaksa penguasa dan pejuang Turki untuk berada di Eropa. Kedua, dorongan gagasan 2 faktor yang saling mendukung dalam gerakan pembaruan Islam. Pertama, pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Kedua, gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat seperti gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah di Saudi Arabia dan Afrika Utara. Ketiga, bangkitnya gagasan nasionalisme di dunia Islam yang diikuti dengan berdirinya partai-partai politik merupakan modal umat Islam dalam perjuangan untuk mewujudkan negara merdeka yang lepas dari pengaruh Barat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa Utsmaniyah. Masa Utsmaniyah, umat Islam mengalami puncak keemasan pada masa pemerintahan Abbasiyah. Pada masa itu banyak bermunculan para pemikir Islam kenamaan yang sampai sekarang pemikirannya masih banyak diperbincangkan dan dijadikan dasar kebijakan bagi pemikiran hingga masa mendatang baik dalam bidang keagamaan maupun umum. Kemajuan Islam ini tercipta berkat usaha dari berbagai komponen masyarakat baik ilmuwan, birokrat, agamawan, militer, ekonomi, maupun masyarakat umum. Pada zaman pertengahan yang diawali dengan runtuhnya Abbasiyah di Baghdad akibat serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan I pada tahun 1258, hingga akhirnya kekuatan politik Islam mengalami kemunduran yang sangat drastis, wilayah kekuasaan hancur dalam beberapa kerajaan kecil, sehingga antara yang satu sama lainnya saling memerangi. Beberapa peninggalan budaya dan peradaban Islam banyak yang hancur. Namun kemalangan tidak cukup sampai di situ. Kemudian Timur Lain menghancurkan pusat-pusat kekuasaan Islam yang lain. Namun tidak harus menunggu dengan waktu yang cukup lama kemudian keadaan politik Islam secara keseluruhan berangsur membaik dan pulih bersamaan dengan munculnya 3 kerajaan besar yaitu Kerajaan Turki Utsmani di Turki pada tahun 1300 sampai 1922, Kerajaan Safawi di Persia pada tahun 1501 sampai 1732 dan Kerajaan Monghul di India pada tahun 1526 sampai 1857
Dari 3 kerajaan yang telah disebutkan di atas, yang paling lama berdirinya adalah Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani telah menunjukkan kehebatannya dalam menghadapi serangan musuh. Serangan-serangan perluasan yang dilakukannya langsung masuk ke wilayah penting termasuk penaklukan Konstantinopel. Selain dari itu, Turki Utsmani dianggap sebagai dinasti yang mampu menghimpun kembali umat Islam setelah mengalami kemunduran ilmu pengetahuan dan politik. Dengan jatuhnya Jaziriyah Arab, maka Imperium Turki Utsmani mempunyai wilayah yang luas sekali, terbentang dari Budapest di pinggir Sungai Tauna sampai ke Aswan dekat hulu Sungai Nil, dan dari Sungai Efrat serta pedalaman Iran sampai Bab el-Mandeb di selatan Jaziriyah Arab selama masa Kesultanan Turki Utsmani pada tahun 1299 sampai 1942 Masehi, sekitar 625 tahun berkuasa tidak kurang dari 38 sultan. Dalam hal ini, Muqnim membagi sejarah perkembangan Turki Utsmani menjadi 5 periode, yaitu periode pertama pada tahun 1259 sampai 1402 yang dimulai dari berdirinya kerajaan ekspansi pertama sampai kehancuran sementara oleh serangan timur, yaitu dari pemerintahan Utsman I sampai pemerintahan Bayazid. Periode kedua pada tahun 1402 sampai 1566 ditandai dengan restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansinya yang terbesar dari masa Muhammad I sampai Sulaiman I. Periode ketiga pada tahun 1566 sampai 1659. Periode ini ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya sampai lepasnya Hongaria, namun kemunduran segera terjadi dari masa pemerintahan Salim II sampai Mustafa II. Periode keempat pada tahun 1659 sampai 1838. Periode ini ditandai dengan berangsur-angsur surutnya kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah yang di tangan para penguasa wilayah dari masa pemerintahan Ahmad III sampai Mahmud II. Periode kelima pada tahun 1839 sampai 1922. Periode ini ditandai dengan kebangkitan kultural dan administrasi dari negara di bawah pengaruh ide-ide barat dari masa pemerintahan Sultan Al-Majid I sampai Al-Majid II. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesuksesan dinasti Turki Utsmani dalam perluasan wilayah Islam, dan antara lain yang pertama, kemampuan orang-orang Turki dalam strategi perang terkombinasi dengan cita-cita memperoleh ghanimah, harta, rampasan perang. Kedua, sifat dan karakter orang Turki yang selalu ingin maju dan tidak pernah diam, serta gaya hidupnya yang sederhana, sehingga memudahkan untuk tujuan penyerangan. Ketiga, semangat jihad dan ingin mengembangkan Islam. Keempat, letak Istanbul yang sangat strategis sebagai ibu kota kerajaan juga sangat menunjang kesuksesan perluasan wilayah ke Eropa dan Asia. Kelima, kondisi kerajaan-kerajaan di sekitar yang kacau memudahkan dinasti Utsmani mengalahkannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masa Mesir. Masa Mesir, latar belakang sejarah Mesir secara historis dapat kita lihat ketika Mesir berada pada kekuasaan Romawi di timur dengan Bizantium sebagai ibu kotanya. Merupakan awal kebangkitan Mesir di abad permulaan Islam yang berkembang menjadi kota dan negara tujuan setiap orang. Mesir menjadi sangat menarik pada masa kekuasaan Romawi tersebut karena ia mempunyai potensi yang secara tradisional telah berakar di Mesir. Mesir menjadi wilayah Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 640 Masehi. Mesir ditaklukkan oleh pasukan Amr ibn al-As yang kemudian ia dijadikan gubernur di sana, kemudian diganti oleh Abdullah ibn Abi Shar pada masa Utsman dan berbuntut konflik yang menjadi salah satu penyebab terbunuhnya Utsman Ra. Mesir menjadi salah satu pusat peradaban Islam dan pernah dikuasai dinasti-dinasti kecil pada zaman Bani Abbas seperti Fatimah sampai tahun 567 Hijriah yang mendirikan Al-Azhar. Dinasti Ayyubiyah pada tahun 567 sampai 648 Hijriah yang terkenal dengan perang salib dan perjanjian Ramallah mengenai Palestina. Dinasti Mamluk pada tahun 648 sampai 922 Hijriah sampai ditaklukkan oleh Napoleon dan Turki Utsmani. Segera setelah Mesir menjadi salah satu bagian Islam, Mesir tumbuh dengan pengambil peranan yang sangat sentral sebagaimana peran-peran sejarah kemanusiaan yang dilakoninya pada masa yang lalu. Misalnya, yang pertama, menjadi sentra pengembangan Islam di wilayah Afrika, bahkan menjadi batu loncatan pengembangan Islam di Eropa lewat Selat Gibraltar atau Aljazair dan Tunisia.
Kedua, menjadi kekuatan Islam di Afrika, kekuatan militer dan ekonomi. Ketiga, pengembangan Islam di Mesir merupakan napak tilas terhadap sejarah Islam pada masa Nabi Musa yang mempunyai peranan penting dalam sejarah kenabian. Keempat, menjadi wilayah penentu dalam pergulatan perpolitikan umat Islam, termasuk di dalamnya adalah peralihan kekuasaan Khulafaur Rasyidin kepada Daulat Bani Umayyah dengan tergusirnya Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Majelis Taksim. Ketika Napoleon Bonaparte menginjaknya kakinya di Mesir pada tahun 1758, Mesir berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Secara politik, negeri ini terbelah oleh dua kekuatan yang saling menghancurkan, yakni kekuatan Mamluk yang berkuasa secara turun-menurun sejak abad ke-13 dan kekuatan yang didukung oleh pemerintahan Utsmani di Istanbul. Walaupun Napoleon menguasai Mesir hanya dalam waktu sekitar 3 tahun, namun pengaruh yang ditinggalkannya sangat besar dalam kehidupan bangsa Mesir. Napoleon Bonaparte menguasai Mesir sejak tahun 1798 Masehi. Ini merupakan momentum baru bagi sejarah umat Islam, khususnya di Mesir, yang menyebabkan bangkitnya kesadaran akan kelemahan dan keterbelakangan mereka. Kehadiran Napoleon Bonaparte di samping membawa pasukan yang kuat, juga membawa para ilmuwan dengan seperangkat peralatan ilmiah untuk mengadakan penelitian. Di samping kemajuan teknologi yang dibawa Napoleon, ia juga membawa ide-ide baru yang dihasilkan revolusi Prancis seperti yang pertama, sistem pemerintah republik yang di dalamnya kepala negara dipilih untuk waktu tertentu, tunduk kepada undang-undang dasar dan bisa dijatuhkan oleh parlemen, sementara yang berlaku pada saat itu sistem pemerintahan raja absolut yang menjadi raja selama ia hidup dan digantikan oleh anaknya, serta tidak tunduk kepada konstitusi atau parlemen karena keduanya tidak ada. Kedua, ide persamaan atau egaliter, dalam arti sama kedudukan dan turut sertanya rakyat dalam soal pemerintahan, cara mendirikan suatu badan kenegaraan yang terdiri dari ulama-ulama Al-Azhar dan permuka-permuka dagang dari Kairo dan daerah-daerah lain. Ketiga, ide kebangsaan dengan menyebutkan orang Prancis merupakan suatu bangsa atau nation dan kaum Mamluk merupakan orang asing yang datang ke Mesir. Walaupun beragama Islam pada saat itu yang ada hanya umat Islam dan tidak sadar akan perbedaan bangsa dan suku bangsa. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang Saudi Arabia. Saudi Arabia, Kerajaan Arab Saudi adalah sebuah negara monarki yang terletak di Jazirah Arab. Pada tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz Abdurrahman Al Saud, dikenal juga dengan sebutan Ibnu Saud, memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi atau Saudi Arabia, alma pelaka Al-Arabia Al-Saudiyah, dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd, Hayal Asir, dan Hijaz. Abdul Aziz kemudian menjadi raja pertama pada kerajaan tersebut. Gerakan dengan motivasi keagamaan yang dibangun gerakan Wahabi mendapat sokongan dari kerajaan Saud yang berkuasa. Penguasanya Muhammad Ibn Saud setelah berhasil mendapat tempatnya, maka Wahabi berhasil mengambil posisi sebagai mazhab konservatif yang diberlakukannya di kerajaan Arab Saudi. Berikut daftar raja-raja Arab Saudi. Yang pertama, Raja Abdul Aziz Ibn Saud pada tahun 1932 sampai 1953. Kedua, Raja Saud, putra Raja Abdul Aziz Ibn Saud pada tahun 1953 sampai 1964. Ketiga, Raja Faisal, putra Raja Abdul Aziz Ibn Saud pada tahun 1964 sampai 1975. Keempat, Raja Khalid, putra Raja Abdul Aziz Ibn Saud pada tahun 1975 sampai 1982. Raja Fahd, putra Raja Abdul Aziz Ibn Saud pada tahun 1982 sampai 2005. Keenam, Raja Abdullah, putra Raja Abdul Aziz Ibn Saud pada tahun 2005 sampai 2014. Ketujuh, Salman bin Abdul Aziz Al Saud pada tahun 2015 sampai sekarang. Gerakan Wahabi di Arab Saudi mulai meluas terutama pada pertengahan abad ke-19. Walaupun pada kenyataannya dalam sejarah Islam, munculnya gerakan Wahabiyah tersebut telah ada sejak abad ke-18 yang dipelopori oleh Muhammad Abd al-Wahhab pada tahun 1703 sampai 1787 Masehi, abad ke-18. Namun paham tersebut nyaris padam, akan tetapi Ibnu Saud mampu menghidupkan kembali semangatnya dengan mendirikan organisasi Ikhwan. Di sisi lain, secara turun-temurun berkembangnya paham Wahabiyah di Arab Saudi, sebab ulama negeri ini dominan keturunan Abd al-Wahhab yang menikahi keluarga penguasa. Artinya bahwa di samping berkembangnya melalui jalur dakwah, juga karena adanya jalur pernikahan. Dengan adanya Ibnu Saud dan keluarganya dalam Wahabi dan menjadikannya sebagai ideologi agama,
Tentu saja para pengikutnya terus mengembangkan paham tersebut dan memasukkan pada versi Islam reformatif yang rasional. Sebagaimana Imam pergerakan Wahabiyah, mereka menjadi pimpinan spiritual juga sebagai pimpinan duniawi. Aliran Wahabi dalam penyiarannya memakai kekerasan dan memandang orang-orang yang tidak mengikuti ajaran-ajarannya sebagai orang bid'ah yang harus diperangi sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.